Iya, halo Ibu. Selamat sore, Bu. Oh iya, selamat sore Bu Lina. Gimana Ibu, sehat Ibu? Alhamdulillah Ibu sehat. Maaf ya Bu, sebelumnya saya mengganggu waktu sore Ibu yang lagi bersantai. Tidak apa-apa Bu, saya sedang tidak ada kegiatan, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol. Oh iya Bu, kemarin Hari Guru ya, selamat Hari Guru Ibu. Semoga kita semua diberi keberkahan kesehatan untuk mendampingi putra-putri kita. Iya Ibu, terima kasih. Sama-sama, selamat Hari Guru juga ya Ibu. Sama-sama Bu Lina. Kayak kita ngobrol-ngobrol santai ya Bu Lina ya. Ngobrol Ya, Bu. santai tapi maknanya dalam ini Bu Lina. Oke. Oh iya, Ibu bisa diceritakan Ibu apa yang ingin dibicarakan sore hari ini? Oh iya, gini loh Bu. Saya tuh ada salah satu anak di kelas saya itu. Dia itu belajarnya tidak fokus dan suka mengganggu temannya yang lain Bu. Terus dia mengganggu temannya, terus yang teman yang lain itu juga ikut terganggu, otomatis dia suka bercerita juga Bu. Gitu ya. Udah berapa kali diingatin itu, ya Allah Bu. Kadang dia iya Bu, iya kata dia, tapi masih aja dia itu tidak fokusnya itu dia dalam mengerjakan tugas-tugas. Begitu ya Bu ya. Dia tidak fokus sehingga dia mengganggu temannya yang lain Bu. Teman yang lainnya itu terganggu. Jadi tugas yang lain juga temannya ngikut juga tidak mengerjakan tugas karena diajak. Jadi berefek ke temennya seperti itu ya Bu ya? Iya Bu. Jadi dia membuat onar atau membuat gaduh di kelas tersebut karena dia dengan asiknya bercerita pengalaman dia. Kemarin saya ini loh, kemarin saya mancing dapat ikan. Kemarin, jadi ya otomatis teman yang lain kan ngikut. Oh iya ya, saya juga seperti ini. Nah, jadi mereka asik ngobrol sehingga tugas yang saya berikan itu satu kelas tidak ada yang mengumpul, katanya belum selesai. Jadi saya tuh ya Allah, gimana ini? Seperti itu Bu. Baik Bu Lina, jadi kita akan ngobrol tentang siswa yang tidak fokus, kemudian berakibat teman-teman lain juga tidak fokus juga karena gangguan dari dia, seperti itu ya Bu. Iya, terganggu Bu. Jadi bisa diceritakan Bu, Ibu ingin apa dari percakapan kita sore hari ini? Oh, saya itu di akhir ini saya tuh inginnya akhirnya nanti ada suatu solusi. Ada suatu solusi ya Bu, agar anak tersebut tidak fokus dalam belajar tadi, dia bisa mengerjakan tugasnya dalam akhirnya nanti dia bisa jadi fokus untuk mengikuti pembelajaran dan tidak mengganggu teman-teman yang lain. Baik, semoga kita dapat solusinya nanti ya Bu Lina agar si anak bisa fokus, jadi satu kelas bisa belajar dengan baik seperti itu ya Bu Lina ya. Iya Bu. Baik, dari permasalahan yang Ibu ceritakan tadi, kemudian Ibu ingin membuat anak tersebut dapat fokus ke pelajaran. Nah, kesempatan apa yang Ibu miliki untuk menyelesaikan masalah tadi? Iya Bu, saya cerita masalah detailnya dulu ya Bu ya. Oke Bu Lina. Jadi begini loh Bu Dwi, sebenarnya sih siswa itu adalah tergolong anak yang pintar. Anak yang pintar istilahnya bisa dia. Kalau saya kasih tugas, seandainya secara langsung di kelas, terus saya suruh maju, dia itu bisa mengerjakan di depan kelas itu, menjawab di papan tulis. Tetapi kalau dia lagi itu, nanti dia tidak fokus lagi dengan keasikannya sendiri, dengan main, dengan mengganggu temannya, terus dia bercerita seperti tadi, dia bercerita semaunya. Jadi ya yang temannya itu juga
ikut menimbrung, ikut menemu cerita dan yang lainnya. Jadi terganggu dan akhirnya dia tidak mengerjakan tugas karena asik bercerita. Iya Bu, berarti itu ya Bu ya, si anak ini punya apa ya, punya daya tarik lah seperti itu ya untuk teman-temannya seperti itu ya. Jadi untuk menghadapi siswa seperti ini Bu, ya sebenarnya dia pintar dalam pelajaran seperti itu, dia juga pintar menarik perhatian gitu. Iya, benar. Kesempatan apa yang Ibu miliki untuk untuk mencapai tujuan tadi, untuk membuat anak tadi fokus seperti itu? Saya tuh agar murid itu dapat berkonsentrasi penuh, seperti saya perlu menginterogasikan ya pembelajaran sosial, kayaknya yang pembelajaran sosial emosional itu bisa saya terapkan di ini ya Bu ya, pada anak ini. Seperti dengan harus sabar menghadapi anak tersebut, harus ini menjelaskannya. Terus bisa juga saya menciptakan iklim positif atau budaya positif diterapkannya Bu ya. Kalau menurut saya di sekolah itu seperti yang saya terapkan itu, ya disiplin kelas, seperti itu, membuat keyakinan kelas mungkin ya Bu ya. Berarti ada tantangan tersendiri seperti itu ya Bu ya. Apa kekuatan Ibu, jadi kelebihan Ibu yang bisa dapat Ibu manfaatkan untuk mengatasi masalah si anak tadi? Apa kekuatan Ibu atau kelebihan dari Ibu yang bisa Ibu pergunakan untuk mengatasi masalah si anak tadi? Iya, di sini saya tadi mencoba menerapkan pembelajaran sosial emosional yang sudah kita pelajarin, saya coba diterapkan di situ nantinya. Terus sama budaya positif tadi. Terus kompetisi yang itu saya gunakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut ya Bu ya, yaitu saya akan membuat seperti roda emosi gitu loh Bu. Roda emosi, nanti di situ ada saya pasang roda emosi itu, saya pasang di kelas. Terus nanti anak bisa memahami kondisi kita. Nah, sebelum mereka memasuki kelas itu, nanti mereka melihat, membawa dan yang mana yang cocok dengan mereka. Apa yang sedang mereka rasakan. Mungkin saat ini mereka merasa bahagia, nanti mereka menunjuk mana roda emosi yang sedang mereka alami. Bisa saya lakukan untuk membantu anak itu, yaitu bisa dengan menggunakan manajemen diri ya Bu ya. Bisa ya Bu ya, manajemen diri ya. Seperti saya akan melakukan di awal pembelajaran. Di awal pembelajaran saya perlu melakukan seperti apa ya Bu ya? Seperti diam sejenak, terus merenungi di awal pembelajaran itu. Nanti kalau kita seperti tadi itu menggunakan teknik stop itu ya Bu ya, yang kita praktekkan kemarin, mungkin bisa kita di awal pembelajaran kan menggunakan itu ya Bu ya. Baik Bu Lina, ternyata ini ya ilmu-ilmu yang diperoleh dari program pendidikan guru penggerak itu bisa diaplikasikan seperti itu dan dapat membantu mengatasi masalah dalam keseharian kita sebagai pendidik seperti itu ya Bu. Itu jadi kekuatannya Ibu seperti itu ya Bu ya. Iya, jadi ilmu yang kita dapat tuh ternyata bisa kita gunakan untuk menghadapi anak yang seperti itu. Nah, dengan kita melakukan teknik stop, setelah itu kita memberi kesempatan kepada anak untuk bercerita tentang pengalaman mereka. Jadi mereka di awal itu sebelum kita memulai pembelajaran, kita melakukan teknik stop itu sebentar. Setelah itu kita kasih kesempatan. Saya coba kasih kesempatan kepada anak untuk bercerita
tentang pengalaman mereka masing-masing. Seandainya terserah apa pengalaman yang pernah mereka alami, terus nanti mereka bisa mengungkapkan perasaan mereka seperti apa. Terus ini otomatis kalau mereka sudah saling bercerita, ya Bu ya, menurut saya sih ini ya Bu. Iya. Dengan mereka bercerita, semua udah bercerita, otomatis nggak ada kesempatan lagi ya untuk mereka ngerumpi saling bercerita, ya nggak Bu? Benar sekali Bu, Iya. hebat. dengan memberi kesempatan yang bercerita, dia sudah mengungkapkan isi hatinya seperti itu ya Bu. Jadi kalau mereka sudah mengungkapkan semua masing-masing bercerita pengalamannya, perasaannya, keadaannya, otomatis nggak ada waktu lagi untuk istilahnya nggak ada lagi yang mau mereka ceritakan. Ujung-ujungnya kan selesai, akhirnya untuk fokus untuk belajar. Kira-kira seperti itu Bu. Iya, jadi setelah bercerita dia sudah meluapkan apa yang ingin diutarakan dengan temannya, jadi fokusnya sekarang ke belajar. Pelajaran ya. Karena tidak ada lagi yang apa yang mereka ceritakan, karena semua sudah bercerita, sudah mendengarkan. Ya. Baik Ibu. Ada ide-ide lain nggak Bu? Langkah-langkah lain Ibu? Langkah lain yang saya coba, saya akan menerapkan yang saya bilang tadi, iklim positif atau budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah seperti apa? Dengan cara sebenarnya di sekolah itu sudah ada ya Bu ya, mencoba kemarin walau benar atau salah membuat keyakinan kelas. Ya mungkin keyakinan kelas yang sudah dibuat itu ada sebagian yang belum mencakup ke permasalahan yang saya hadapi ini. Mungkin saya akan mencoba merevisi kembali keyakinan kelas tersebut agar dimasukkan lagi hal-hal yang sesuai dengan keyakinan kelas, apa yang sesuai dengan masalah itu. Baik, hebat Bu Lina, jempol. Mencoba. Jadi untuk mengatasi masalah yang anak yang kurang fokus tadi, Ibu menerapkan ilmu-ilmu yang didapat dari pendidikan program penggerak ya Bu ya, yaitu kalau saya tidak salah tadi teknik stop, kemudian bercerita tentang pengalamannya untuk mewadahi imajinasi si anak sebelum fokus ke pembelajaran, kemudian juga menerapkan disiplin positif seperti itu ya Bu. Mungkin ada ide yang lain yang belum Ibu terapkan seperti itu, yang perlu dicoba, yang mungkin masih dalam angan-angan Ibu? Mungkin ya itu tadi, mungkin dengan membuat keyakinan kelas, mungkin itu belum mengena pada mereka. Nanti saya akan merevisi lagi, terus memasukkan beberapa nilai yang membuat mereka meyakini bahwa bercerita di saat jam belajar itu akan mengganggu temannya yang lain. Jadi diharapkan mereka dengan merevisi keyakinan kelas, dengan menambahkan nilai-nilai yang sesuai dengan itu, mungkin mereka sadar bahwa seperti ini tidak boleh dilakukan di kelas ini, karena berdasarkan dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas tersebut. Iya, jadi lebih memahami dan ini keyakinan kelasnya ya Bu. Ini Bu, kemudian Bu, tadi kan kita sudah bicara langkah-langkahnya, strategi Ibu. Mungkin ada lagi nggak Bu? Ya seperti itu tadi aja Bu. Manajemen diri, kesadaran diri tadi, terus menerapkan teknik stop, terus mencoba memberi kesempatan kepada mereka untuk bercerita, mengungkapkan perasaan mereka, terus merevisi keyakinan kelas, mencoba untuk iklim budaya positif di kelas. Oke, baik Ibu. Lalu Ibu bisa diceritakan nggak? Mohon maaf ya, Ibu memiliki
kelemahan yang patut untuk diwaspadai gitu dalam rangka menyelesaikan masalah masalah anak yang kurang fokus tadi. Iya, mungkin kelemahannya mungkin kurang bisa apa? Kalau memang menghadapi anak seperti itu, saya ini nggak bisa terlalu mau marah atau mau tegas itu akan itu apa berhadapan dengan anak seperti itu ya bisa nangis gitu loh, itu aja kelemahannya. Cengeng lah dibilang. Tapi tegas itu bisa, tetapi kalau udah mau berdebat sama anak itu nggak bisa gitu. Ujung-ujungnya Jadi mengalah seperti saja dan itu. dengan mungkin keluar sebentar seperti itu menghadapinya. Kalau mau diteruskan nanti bisa-bisa nangis nanti di dalam kelas. Jadi keluar kelemahannya seperti itu. Jadi tadi kelemahannya cengeng seperti itu. Kemudian ibu juga sudah punya cara untuk mengatasinya ya Bu ya, dengan berhenti sejenak, Keluar sebentar aja. Ya, mantap Bu. Kemudian ada cara lain nggak Bu? Untuk Cara- mengatasi kecengengan ibu. Iya. Mohon maaf ya. Oh iya. Oh, mungkin ya memang pada dasarnya ya seperti itu, tapi alhamdulillah ya begitu, biar kita tidak, orang lain itu tidak tahu bahwa kita tuh punya kelemahan seperti itu, ya mengatasinya kalau kira-kira hati kita sudah mulai itu, kita coba menghindar sebentar dari itu. Kita ngasih apa, kita keluar sebentar, menarik napas, sudah agak lega, nanti masuk lagi ke kelas, kita mulai lagi seperti itu aja Bu. Baik Ibu, luar biasa sekali. Nah, dari tadi kan sudah setelah mengetahui peluangnya, kemudian Ibu juga sudah menyusun langkah-langkah yang beberapa diantaranya sudah Ibu laksanakan, kemudian ada yang belum terlaksana juga. Ibu sudah mengetahui kelemahan Ibu yang perlu diantisipasi seperti itu. Nah, apa rencana selanjutnya dari Ibu? Rencana saya selanjutnya karena menurut saya karena hal tersebut tidak membutuhkan banyak waktu dalam menerapkan semua itu, ya mungkin bisa saya terapkan secara langsung. Hal itu lakukan berbarengan dengan untuk mewujudkan itu bisa kita lakukan seperti seandainya kita menggunakan tiny stop itu di awal sebelum memulai pembelajaran, terus kita lanjutkan dengan memberi kesempatan kepada anak didik bercerita mengenai pengalamannya, perasaannya, terus berikutnya bisa kita lanjutkan dengan pemahaman keyakinan. Jadi menurut saya tidak perlu banyak waktu ya Bu ya, itu bisa kita lakukan dalam secara berbarengan untuk mewujudkan semuanya itu. Iya, ini artinya bisa diterapkan dalam keseharian kita secara konsisten seperti itu ya Bu. Iya benar Bu. Nah, kira-kira Bu, rencana tadi actionnya mulai kapan Bu? Rencana itu secepatnya ya, apa yang itu tadi saya lakukan, saya terapkan. Seandainya pada minggu-minggu ini rencana itu akan saya coba lakukan untuk menerapkan yang saya rencanakan tadi. Semoga minggu-minggu ini bisa terlaksana. Oke, semangat ya Bu ya. Iya, semangat selalu. Semangat selalu. Lalu ini Bu, dukungan. Nah, dukungan seperti apa yang Ibu perlukan untuk mencapai tujuan tadi? Dukungan ya Bu ya. Iya. Kalau yang pertama yang dukungan yang saya itu ya terutama yang saya lakukan ini, saya minta dukungan dari Bu Dwi, meminta solusi, saya menghubungin Bu Dwi, saya bercerita bahwa seperti ini, itu salah satunya. Yang kedua mungkin saya bercerita dengan rekan yang lain, rekan teman yang lain, rekan sejawat, seperti apa meminta solusi yang saya buat ini kira-kira pas tidak saya terapkan pada masalah saya ini.
Jadi dukungan dari rekan sejawat juga ya Bu ya, Ya, karena sharing seperti itu, ya berbagi betul. pengalaman. Iya, karena apa namanya? Karena permasalahan ini istilahnya terjadinya di dalam kelas, di lingkup kelas saya mungkin ini saya perlu bekerja sama dengan murid saya, dengan saya sendiri dan juga bisa saya lakukan juga dengan mungkin wali kelasnya. Itu untuk mengatasi kalau seandainya dengan apa yang saya terapkan itu nanti apa namanya hasilnya kurang memuaskan atau seperti apa, saya akan coba lagi. Terus kalau seandainya kita udah coba lagi tapi itu ya mungkin minta kerjasama dengan wali kelas seperti itu atau guru BK bisa juga. Baik Ibu, memang kalau berhubungan dengan perilaku itu semua pihak harus berperan seperti itu ya Bu Lina ya. Iya Bu, soalnya itu menyangkut apa namanya anak yang otomatis mungkin hal itu tidak terjadi dengan diri saya sendiri ya Bu, mungkin guru lain Benar sekali. mengalami ya Bu ya yang saya alami itu. Jadi dengan saya tadi dengan cara membuat apa roda emosi tadi, terus meminta anak bercerita, terus merevisi keyakinan kelas dan melakukan apa segitiga garis itu, semua otomatis semua anggota kelas itu apa namanya termasuk kita sebagai guru terlibat dalam semua ya Bu ya. Semoga mereka dapat berpartisipasi aktif dan berkomitmen, mereka dapat berkomitmen dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita revisi tadi, sehingga hasilnya ke depan mungkin bisa lebih baik atau seperti apa. Kita tegaskan lagi bahwa ini loh keyakinan kelas kita, terus kita mencoba ini langkah-langkah yang sudah kita lakukan tadi, ya semoga dengan hal itu ke depannya bisa lebih baik lagi. Baik Ibu, luar biasa sekali. Nah ini Ibu, melihat rencana-rencana Ibu, langkah-langkah Ibu yang hebat sekali ini, nah komitmen Ibu sendiri terhadap rencana Ibu tadi seperti apa? Komitmen saya ya apa yang sudah saya rancang tadi, yang sudah saya rencanakan tadi akan saya terapkan dan secara konsisten saya terapkan. Kalau memang hal tersebut belum bisa terwujud, maka ya secara konsisten terus-menerus saya coba terus. Jangan putus asa, terus semangat sampai Semangat. ini. Seperti itu Bu. Iya Ibu, hebat Bu Lina, hebat, semangat ya Bu. Nah kira-kira siapa ya Bu yang bisa memberi bantuan kepada Ibu dalam menjaga komitmen untuk menyelesaikan masalah tadi? Sebenarnya menyelesaikan satu masalah tapi imbasnya luar biasa ya Bu Lina ya. Ya mungkin tadi karena permasalahan itu menyangkut dengan anak yang tidak fokus terus mengganggu temannya, otomatis yang kita ajak duluan ya kita rangkul ya anak tersebut dan yang siswa sekelas kita itu yang mengalami itu, dan kita saling berkolaborasi kerjasama, kita mau gimana kita ke depan dengan menerapkan yang kita rencanakan tadi. Baik Bu Lina, luar biasa obrolan kita sore hari ini. Baik Bu Lina, ini sepertinya kita sudah berada di ujung sesi ini. Ya. Apa yang Ibu dapatkan dari sesi ini? Oh iya Bu Dwi, yang saya dapatkan dari pembicaraan kita ini banyak solusi yang sudah saya lakukan dan Ibu memberikan arahan kepada saya, terus bagaimana cara mengatasi anak yang tidak fokus, terus bagaimana mengatasi anak yang suka mengganggu, terus bagaimana mengajak mereka supaya anak tersebut akan tetap fokus belajar, yang tadinya tidak fokus dan menjadi fokus untuk mengikuti pembelajaran dengan membuat roda emosi, merevisi keyakinan kelas, terus dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bercerita tentang pengalaman atau perasaan yang mereka rasakan pada saat ini.
kita lakukan semua itu di awal pembelajaran. Dan saya akan mencoba membuat roda emosi itu besok atau lusa sebelum saya masuk ke kelas tersebut. Saya mencoba membuat roda emosi itu, terus menuliskan kembali revisi dari keyakinan kelas yang sudah ada kan, terus direvisi, dibuat kembali. Dan juga semoga semua itu apa yang saya rencanakan atau apa yang saya buat itu bisa terlaksana, mengatasi anak yang tadinya tidak fokus dalam belajar, padahal pada dasarnya anak tersebut pintar, tetapi mungkin karena dia kurang fokus dalam belajar, sehingga nantinya dengan penerapan yang saya lakukan itu nanti bisa berubah menjadi fokus dalam belajar dan mengikuti pembelajaran dengan baik dan tidak mengganggu temannya lagi. Mungkin seperti itu. Jadi, luar biasa sekali Bu Lina. Saya jadi ingin mendengar cerita seru lagi setelah Bu Lina membuat roda emosi, kemudian setelah membuat keyakinan, merevisi ya teman-teman ya, merevisi keyakinan kelas. Kembali saya penasaran Bu Lina, kira-kira nih Bu Lina berkenan nggak untuk berbagi cerita dengan saya lagi? oh iya Bu, terima kasih sekali. Ini aja Ibu sudah meluangkan waktunya, saya sangat berterima kasih. Nanti setelah saya terapkan semua itu dan hasilnya seperti apa, nanti kita bercerita lagi ya Bu. Saya akan curhat lagi kepada Ibu bahwa apa yang saya itu semoga bisa terlaksana. Baik Bu Lina, semangat ya Bu Lina ya. Ya Ibu Dwi, terima kasih ya Bu Dwi atas waktunya. Sama-sama Bu Lina.